Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Menjadi Anak Penghiburan. Seperti yang kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki perasaan. Dan tentu saja Allah memiliki kesukaan yang bisa Allah nikmati. Coba renungkan hal ini dengan seksama. Kira-kira apa yang menjadi kesukaan Allah? Apa yang dapat menyenangkan hatinya? Mungkin kita akan menjawab pujian penyembahan kepadanya. Amin, benar. Tetapi apalah artinya pujian penyembahan yang indah dan bagus dari bibir, kata-kata dan syair yang bagus diiringi musik, kalau kehidupan kita setiap hari tidak berkenan di hadapan Allah atau tidak menyukakan hatinya? Apa artinya? Mari kita berkomitmen menjadi orang-orang yang menyukakan hati Allah, yang menghibur hati Allah. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 1, ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa manusia telah menjadi bejat, rusak, dan firman Tuhan mengatakan hal itu memilukan hatinya. Karena kejahatan memuncak, bertambah-tambah, hal itu benar-benar mendukakan hati Allah. Tetapi ada seorang yang bernama Nuh yang menjauhi kejahatan dan tentu memperoleh kasih karunia dari Allah. Nama Nuh artinya anak penghiburan. Anak yang menghibur. Ternyata Nuh bukan hanya menjadi anak penghiburan bagi orang tua atau masyarakat sekitarnya. Lebih dari itu, justru Nuh menjadi anak penghiburan bagi Allah Bapa. Namun setelah Nuh mendapat tugas dari Allah untuk membuat bahtera, maka Nuh tidak lagi menjadi penghiburan bagi orang di sekitarnya yang menolak untuk masuk bahtera. Karena Nuh menjadi semacam penyakit di masyarakat. Menurut mereka, Nuh memiliki ide dan pikiran yang konyol yang menyatakan bahwa akan ada air bah yang melanda dunia. Dan itu membuat mereka menjadi terganggu. Karena di saat itu mereka sedang menikmati kehidupan secara langsam sesuai dengan irama hidup pada waktu itu. Nuh berlaku aneh sendiri. Dia dan keluarganya membuat bahtera dan menyerukan ada banjir yang akan memenuhi bumi. Paling tidak, jagat waktu itu adalah area di sekitar mereka hidup yang akan menenggelamkan semua makhluk. Dan memang menurut penyelidikan telah pernah terjadi banjir yang meliputi dunia. Apa yang disampaikan Nuh pasti menjadi ancaman bagi masyarakat di zaman itu. Mengganggu ketenangan dan ketentraman mereka. Dan apa yang dilakukan Nuh itu juga berseberangan, bertolak belakang dengan aktivitas hidup masyarakat yang berlangsung pada waktu itu. Inilah Nuh, manusia yang menjadi penghiburan bagi Allah. Kesukaan hati Allah. Tapi sebaliknya menjadi penyakit dan ancaman bagi masyarakat. Dunia kita hari ini seperti zaman Nuh yang dikatakan di Lukas 17. Tuhan Yesus mengatakan, orang sibuk makan dan minum, menanam dan membangun, menjual dan membeli, kawin dan mengawinkan.
Mari kita menjadi anak-anak penghiburan yang menjadi kesukaan hati Allah. Ibaratnya seperti mainan yang menyukakan hati Bapa. Bapa menyenangi langkah-langkah hidup kita. Renungkan betapa indahnya kalau kita menjadi seseorang yang diperhatikan oleh Allah. Karena kita selalu membuat senyumnya. Di tengah-tengah kepedihan hati Allah melihat dunia yang jahat, dunia yang rusak ini, Allah Bapa bisa tersenyum melihat kita. Kita bisa menjadi penghiburan bagi Allah Bapa kita. Bagi Tuhan kita yang hatinya pedih melihat kejahatan yang bertambah-tambah di dunia ini. Tentu saja hal ini kita lakukan bukan dengan terpaksa, tetapi kita lakukan dengan rela, dengan sukacita. Karena inilah kehormatan kita. Betapa luar biasa kalau kita menjadi manusia yang menjadi kesukaan hati Allah. Dan tentu saja hampir-hampir tidak ditemukan makhluk manusia seperti itu. Tetapi kita mau memilih menjadi makhluk yang manusia yang menjadi kesukaan hati Allah. Memang pada awal-awal kita belajar menjadi anak kesukaan Allah itu berat sekali. Karena bertentangan dengan keinginan daging kita dan keinginan jiwa kita yang sudah cemar oleh dosa. Tetapi kalau kita terus berjuang, akan menjadi irama yang tetap di dalam diri kita, menjadi kesukaan kita. Kalau dulu kita menikmati dosa dan bagi kita dosa itu kesukaan, karena kita nikmati dalam daging dan jiwa kita yang keruh. Sekarang kita mau menikmati kesucian. Kita merasakan keharuman kesucian hidup, di mana kita hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap apa yang Allah ingini, apa yang Allah kehendaki, dan itu menjadi kesukaan hati Allah. Kalau kita benar-benar menikmati kesucian, maka Allah bisa menikmati hidup kita. Kita akan merasa sangat menyesal kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau kita seandainya memiliki harta atau uang banyak, kita akan dengan rela melepaskan berapapun uang kita untuk menyenangkan hati Allah. Allah tidak membutuhkan uang dan harta kita untuk membuatnya tersenyum. Membuat sukacita hati Tuhan untuk menghibur hati Bapa. Untuk mengasihi Tuhan tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak dituntut gelar, pangkat, atau penampilan. Tetapi hati yang mengasihi Dia, yang rela berbuat apapun demi kesukaan hati Allah. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan tentu saja orang seperti ini mau hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dan selalu menjadi berkat bagi sesamanya. Pastikan bahwa itu adalah kita. Untuk itu, jangan kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.